Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang cash flow. Oke. Sebelum kita lanjut cara perhitungannya, baiknya kita mengulang lagi materi sebelumnya. Cash inflow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang cash flow. Tujuan pembelajaran kita, 1. Mampu mengidentifikasi cash inflow. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Tujuan arus kas adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode. Kegunaannya, kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Dan yang keempat, transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas selama satu periode. Adapun klarifikasi laporan arus kas, yaitu arus kas aktivasi operasi yang terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Kawan-kawan sudah belajar di minggu kemarin, jadi saya nggak perlu ngulang lagi. Lalu ada arus kas aktivitas investasi. Seperti yang digambar, hasil penjualan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud, surat berharga dan surat investasi, hasil penagihan pinjaman jangka panjang, arus kas keluar, dan pemberian pinjaman. Ilustrasinya, akun receivable $36.000 pada tanggal 31, pada tanggal Januari tanggal 1 2015, 0, berarti akun receivable-nya mengalami peningkatan. Begitu juga dengan akun cash-nya dari 0 ke 49 mengalami peningkatan. Untuk cara pengisian direct dan indirect-nya, mari kita tonton video ini bersama. Sekarang kita akan mau buat cash flow report dengan menggunakan metode indirect method atau metode tidak langsung. Oke, nah yang namanya indirect method kita mulai dari net income. Kita startnya dari net income. Ya, baru nanti kita lihat lagi, kita sesuaikan dengan non cash charges dan juga adanya gain on sale dari penjualan aset. Ya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, kita pilih dulu mana yang termasuk ke dalam operating. Ya. Jadi yang operating activity itu biasanya berhubungan dengan current asset, current liability. Ya, berarti di sini receivable, inventory, terus ada accrued expense dan juga account payable. Ini semua merupakan cash flow dari operating. Ya. Sedangkan yang merupakan cash flow dari investing, saya kasih capital return earning. Jadi yang berhubungan dengan liability, long term liability, utang, dan juga berhubungan dengan modal. Nah sekarang kita mulai cash flow operating dari kita, karena ini indirect method, kita mulai dari net income. Ya, jadi kita tulis di sini net income sebesar 21632. 1632. Oke. Nah di sini kita lihat nih. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan penyesuaian non cash charges, ya. COGS operating. Nah ini depresiasi expense, ya. Ingat depresiasi itu tidak mengeluarkan kas, ya, berarti harus ditambahkan ulang, ya. Add depresiasi expense sebesar
5.000 ya. 5.000. Oke. Terus nah di sini ada loss on sale fixed asset. Ingat, fixed asset termasuk apa? Penjualan fixed asset termasuk investasi. Berarti loss-nya juga termasuk akan masuk ke dalam cash flow dari investasi. Ya, karena ini loss berarti kita tambahkan add loss ya. Sell fixed asset. Oke, sebesar 1.000. Oke. Nah, setelah selesai dengan angka di income statement, sekarang kita baru pindah ke financial position. Kita lihat perubahannya. Ya, ingat, kalau ada aset yang berubah naik, ya artinya cash flow-nya akan mengurangi. Ya, berarti di sini kita lihat ada account receivable mengalami penaikan sebesar 5.240. Ya, sedangkan inventory mengalami kenaikan sebesar 4.370. Ya, berarti kenaikan ini akan mengurangi cash flow perusahaan. Ya, berarti di sini kita kurangi dengan increase dari account receivable ya sebesar, ya saya kasih tanda minus ya dalam kurung 5240, dan juga less increase dari inventory sebesar 4.370 ya, kurung juga ya. Oke, nah sekarang kita pindah ke payable ya. Lihat di sini kita pindah ke liability, ada accrued expense sama account payable. Nah, kalau liability ya ini kebalikannya. Kalau dia naik akan menambah cash flow, dan kalau dia turun akan mengurangi cash flow ya. Nah, kita lihat di sini accrued expense-nya ternyata turun 746. Ya, sedangkan account payable-nya naik 1664. Ya, berarti accrued expense-nya itu akan mengurangi cash flow. Ya. Less accrued expense sebesar 746. Ya, sedangkan add decrease, add increase dari account payable ya. 746 ya. Berarti di sini 1664 ya. Nah, totalnya ini sama dengan 18.940 ya. Inilah provided by operating activity ya. Net cash provided by operating activity. Ini cash flow dari operating activity. Kita lanjutkan dengan cash flow dari investing activity ya. Berarti kalau investing activity kita lihatnya ternyata ya di sini ada pembelian equipment. Berarti apa? Berarti di sini ada cash yang keluar untuk purchase dari equipment ya. Sebesar berapa? 29.800. Karena pembelian berarti akan mengurangi cash. Ya. Terus apa lagi? Di sini investmentnya ternyata dijual ya. Jadi investmentnya ini dari 21.400 turun jadi 15.900. Berarti ada penurunan sebesar 5.500 ya. Berarti di sini ada sell investment ya. Dijual at cost berarti tidak ada keuntungan atau kerugian. Ya, berarti dari penjualan investment ini perusahaan dapat uang sebesar 5.500 ya. Nah, terus ada apa lagi? Ternyata ada penjualan equipment. Sell, jadi selain beli ada juga jual equipment ya.
angkanya sebesar 2000 ya. Oke. Nah, penjualan equipment ini ya, kalau tidak ada informasi tidak informasi penjualannya berapa, kita bisa hitung dari angka equipment dan juga akumulasi depresiasi. Jadi angka ini kita bisa tentukan berapa cash yang diterima dari penjualan equipment ya. Berarti di sini sell equipment-nya atau cash flow dari dari investing activity sebesar 22.300. Jadi di sini namanya net cash use ya by investing activity ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan cash flow dari financing activity. Oke, berarti kita lihat yang namanya long term liability, utang dan juga modal ya. Nah, bond payable-nya ternyata mengalami kenaikan. Berarti apa? Kita ada issuance, ada penerbitan obligasi. Issuance bond payable besarnya berapa? Besarnya sebesar 14.000. Ya, berarti positif nih. Oke, terus ada apa lagi? Share capitalnya ternyata meningkat sebesar 10.000. Issuance share besarnya berapa? 10.000. Oke. Terus ada apa lagi? Ada lagi yang namanya dividen ya. Dividen payment besarnya 8.600. Oke, nah dividen ini kalau tidak dikasih tahu ya jumlahnya, kita bisa hitung dari angka return earning awal, return earning akhir, dan juga net income. Ya, nanti bisa ketemu. Jadi dividen sama dengan return earning awal ya ditambah net income dikurangi dividen sama dengan return earning akhir. Jadi kita bisa hitung nilai dividennya berapa. Ya. Nah, di sini karena pembayaran berarti minus. Ya, berarti cash dari financing activity-nya sebesar 15.400. Positif ya. Berarti net cash provided by financing ya. Oke, kita pindahkan laporan cash flow yang kita sudah buat ya. Jadi di sini ada dari operating activity positif 18.940, investing activity minus 22.300, dan dari financing activity positif 15.400. Nah, ini totalnya 18 minus 22.300 plus 15.400, 12.040. Inilah adalah perubahan kas dari tahun 2014 ke tahun 2015 ya. Nah, di sini kita akan cek ya. Kita cek perubahan kas di sini ya. Di sini kan ada kenaikan. Ya, kenaikannya sebesar sama 12.040 ya. Nah, ini harus sama dengan change in cash di sini. Kalau tidak sama berarti ada yang salah ya. Nah, terus kita lanjutkan. Di sini untuk laporan cash flow kita ada beginning cash besarnya berapa? 6680 ya. 6680 ya. Nah, terus yang terakhir ada ending cash. Ending cash balance-nya besar 12.040 plus 6680, 18.720. Ya. Jadi sama seperti di sini. Inilah yang namanya laporan cash flow dengan metode indirect. Nah, oke, kita akan mengerjakan membuat laporan cash flow report dengan menggunakan direct method ya. Seperti kita tahu, ketika menggunakan indirect method, kita mulai dari angka net income ya. Terus kita sesuaikan dengan non cash charges dan yang lainnya ya. Tapi kalau menggunakan direct method ya, kita mulai dari penjualan, berarti dari atas dari sales terus turun ke bawah ya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan,
Jadi sekarang kita pilih dulu di financial position mana yang termasuk operating, cash flow dari operating, investing, dan financing. Yang termasuk operating yang merupakan current asset dan current liability. Oke, kita lihat di sini, berarti ini cash tidak masuk ya, karena itu yang akan kita cari. Inventory, investment itu bukan, karena itu long term asset. Terus untuk yang current liability ada accrued expense, account payable ya. Jadi ini semua merupakan cash flow dari operating ya. Oke. Nah, sedangkan yang merupakan cash flow dari investing ini adalah yang saya kasih tanda merah ya, investment dan equipment ya. Dan yang tanda hijau ya, ini adalah yang dari cash flow dari financing ya. Nah, sekarang kita udah siap untuk membuat laporan cash flow ya. Oke, jadi kita mulai cash flow dari operation ya. Cash flow operation. Oke. Nah, yang pertama kita lihat adalah angka penjualan, sales. Berarti apa? Sales itu kita terima uang dari pelanggan. Cash received from customer. Oke. Angkanya berapa? Angkanya itu 59.500 ya. Tapi ingat, yang namanya sales ini akan berhubungan dengan account receivable. Jadi selain kita lihat angka sales, kita juga lihat perubahan dari account receivable. Nah, di sini account receivable mengalami kenaikan sebesar, ada kenaikan 5.240 ya. Artinya kalau account receivable-nya naik, berarti cash yang diterima itu bukan 59.500 ya. Berarti 59.500 dikurangi 240 ya, kalau sama dengan 54.260. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini udah selesai. Kita lihat di sini COGS. Nah, ini artinya COGS ini adalah karena pembelian inventory ya. Berarti apa? Kita bayar cash ke supplier ya. Berarti angkanya itu 19.892 ya. Tapi ingat, yang namanya COGS itu akan berhubungan dengan inventory ya, dan juga account payable. Oke, kenapa? Karena pembelian inventory biasanya menggunakan hutang ya, menggunakan account payable. Jadi kita juga lihat perubahan dua akun ini ya. Jadi kita lihat di sini untuk inventory sendiri ternyata mengalami kenaikan sebesar 4.370. 4.370. Artinya ya, kalau inventory naik berarti yang dibeli sama perusahaan itu bukan hanya yang dijual, tapi juga yang kenaikan inventory. Artinya cash yang dibayar ke supplier ya, senilai COGS ditambah dengan kenaikan inventory ya. Jadi di sini kita tambahkan dengan 4.370. Oke, jadi kalau dia turun berarti mengurangi pembayaran ke supplier. Oke, terus kita lihat juga account payable. Nah, di sini account payable ternyata mengalami kenaikan ya, sebesar 1.664 ya. Berarti karena account payable-nya naik maka pembayaran ke supplier berkurang. Berarti kita kurangi 1.664 ya. Berarti cash payment to supplier sebesar 22.598. Oke. 22.598. Oke, nah operating expense. Operating expense nilainya itu sebesar 3934 ya. 3934. Oke, kita cek lagi apakah ada akun yang berhubungan dengan operating expense. Ya, ternyata ada di sini, ada accrued expense ya. Accrued expense ini mengalami penurunan ya, turun sebesar 746 ya. Artinya karena dia turun, berarti operating expense-nya itu kita tambah dengan penurunan dari accrued expense ya, sebesar 746.
Berarti untuk operating expense perusahaan mengeluarkan uang sebesar 4.680 ya. Interest expense selanjutnya sebesar 588 ya, karena di sini tidak ada akun yang berhubungan dengan interest expense, maka kita tulis pengeluarannya sebesar 588. Tax expense ya, ini juga sama karena tidak ada akun yang berhubungan dengan tax expense, berarti cash yang keluar untuk tax sebesar 7454 ya. Jadi di sini kita dapatkan cash flow dari operating activity ya, cash received from operating activity ya sebesar 18.940 ya. Now ya, jadi net cash dari operating activity sebesar 18.940, sedangkan cash flow dari investing dan financing ini sama seperti laporan yang indirect yang sebelumnya sudah kita buat ya. Jadi changes in cash-nya sebesar 12.040, beginning-nya 6680, cash at ending 18.720.